Kalau populasi di sini ada sekitar 16-an ekor, Bang. Ada 16 ekor ya? Terdiri dari berapa jantan dan berapa betina? Betina 11 ekor. Oke. Pejantan utamanya tuh ada 2, Bang. Oke, yang sudah bisa kawin ya? Iya, ya 2 ini. Ini dipanjang 103. 103 cm ya? Iya. 1 meter 3 cm teman. Di usia berapa ini? Ini 5 bulannya itu nanti tanggal 10, Bang. Tanggal 10 ya? Iya. Oke. Ada 2 tantangan yang perlu diketahui oleh teman-teman pemula ya? Iya. Karena mengingat ternakan endok itu saat ini tidak ada yang kebal penyakit sepertinya. Iya. Yang tadinya kita kadang-kadang endok itu adalah unggas yang kebal penyakit, tapi saat ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan Bang Enggar terkait dengan perawatan yang ada di sini, bisa disepil. Perawatan harian. Iya, perawatan harian. Tantangan pemasaran seperti apa sih Bang Enggar terkait dengan grade A ini? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini kita berada di salah satu peternak muda skala rumahan, tetapi dengan konsep breeding yang sangat bagus ya. Nanti kita akan sepil jenisnya. Di sini ada berapa populasi dan jenis endok yang dikembangkan ada berapa, dan sistem pengaramannya seperti apa nanti kita akan coba sepil. Mengingat ini adalah endok yang bisa dikatakan grade A, kita nanti coba akan sepil terkait dengan tantangan beliau di dalam perawatan dan pemasaran grade A tersebut. Saat ini saya sudah sama sang owner, Mas Enggar. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Enggar? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya Bang ya? Alhamdulillah baik. Oke Bang Enggar, bisa dijelaskan ini ada berapa populasi di kandang jenengan? Kalau populasi di sini ada sekitar 16-an ekor, Bang. Ada 16 ekor ya? Terdiri dari berapa jantan dan berapa betina? Betina 11 ekor. Oke. Pejantan utamanya tuh ada 2, Bang. Oke, yang sudah bisa kawin ya? Iya. Ada yang 2 ini jemoko. Oke. Umur 5 bulanan. Terus 1 lagi tapi tak pisah. Oke. Terkait dengan berarti jantan yang produktif hanya 2? 2. Betinanya dari 11 yang produktif ada berapa? Yang produktif itu ini semua produktif, Bang. Oke. Yang 2 belum ini masih 5 bulanan sih. Berarti hanya 9 ya? Hanya 9 ekor betina dengan 2 jantan yang sudah mulai kawin. Iya. Oke. Terkait dengan produktivitasnya seperti apa, Bang Enggar? Kalau produktivitasnya ini lumayan, Bang. Oke. Jadi misalnya dari 10 butir telur, Oke. paling nanti fertilnya tuh 8. Oke, dari 10 fertilnya 8. Oke, siap. Oke Bang Enggar, terkait dengan jenis ini bisa dijelaskan ini jenisnya apa ini? Kalau jenis ini leher panjang ya, Bang. Oke. Tapi ini pakainya brand Tronton. Brand Tronton asli ya? Asli ya. Oke, nggak kawin ya? Oke Bang Enggar, bisa disepil terkait dengan populasi yang ada di sini. Pajak utamanya mana nih? Pajak utamanya itu, Bang, 2, Bang. Oke, yang sana ya? Ya, 2 itu. Oke, kita zoom teman-teman. Oke, itu dipajang berapa itu? Kalau yang itu, yang nggak ada ekornya itu, Bang, itu 98. 98. Ya, kalau yang ini ini 97. Ini 97. Oke. Ada 98, ada 97 ya. Oke, terkait dengan hasilnya seperti apa nih? Ada jemokonya enggak nih? Di usia berapa dan panjangnya berapa nih? Kalau jemoko ini ada 2 ya, Bang ya. Oke, yang ini dulu Bang Enggar nih. Ini adiknya 2 ini, Bang. Oke, adiknya 2 ini. Ini dipanjang 103. 103 cm ya? Iya. 1 meter 3 cm teman. Di usia berapa ini? Ini 5 bulannya itu nanti tanggal 10, Bang. Tanggal 10 ya? Iya. Oke. Satunya lagi mana jemokonya nih? Itu, Bang. Yang ini? Iya. Ini di usia berapa ini? Ini sekitar 5 bulanan, Bang. 5 bulan? Di panjang berapa? Kalau ini 98. 98 ya? 98. Oke. Kalau ini dipisah ya, Bang? Iya, itu pisah, Bang. Soalnya itu kan kemarin itu buat grade B-an. Oke. Kalau darahnya murni itu, Bang. Darahnya murni? Darahan brand Tronton. Cuman kan dari fisik kan kurang. Dari fisiknya kurang? Dari style? Iya. Oke.
Terus itu tak buat ngawin yang grade B-an supaya kualitasnya tambah bagus itu loh. Supaya tambah bagus ya. Oke Bang Enggar, terkait dengan tantangan nih, ada 2 tantangan yang perlu diketahui oleh teman-teman pemula ya. Iya. Karena mengingat ternakan entok itu saat ini tidak ada yang kebal penyakit sepertinya. Iya. Yang tadinya kita kadang-kadang entok itu adalah unggas yang kebal penyakit, tapi saat ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan Bang Enggar terkait dengan perawatan yang ada di sini, bisa disepil. Perawatan Seperti apa? harian. Iya, perawatan harian. Kalau di sini biasa sih Bang makannya cuma 1 kali. Makan cuma 1 kali. Satu Dengan kali. komposisi seperti apa itu? Komposisi itu nasi sama bekatul. Oke. Paling tak tambah hijauan sedikit lah. Hijauan Sekarang sedikit ya? hijauannya. Oke. Apa itu hijauannya? Hijauannya paling daun-daun singkong, daun apa kangkung gitu. Oke. Berarti daun yang mempunyai serat kasar tinggi ya? Dan pepaya? Mungkin seperti itu. Ya seperti itu Bang. Oke. Terkait dengan pur ada nggak Bang? Kalau pur jarang Bang. Fokus ke nasi, bekatul, dan hijauan. Paling kalau untuk purnya itu bisa dibilang seminggu 2 kali. Oke. Untuk purnya seminggu 2 kali ya? Oke. Terkait dengan jamu-jamuan menggunakan apa ini? Kalau saya pakainya Herbaltik itu Bang. Oke. Jamu Herbaltik ya? Herbaltik. Oke. Nanti kita akan sepil ya. Kemasannya seperti apa seperti Iya. itu. Oke. Siap. Oke Bang Enggar, terkait dengan perawatan nih, kan tadi sudah disepil. Dengan komposisi sangat sederhana ya, bisa dikatakan bekatul dan nasi saja, ditambah dengan hijauan. Hijauannya tiap hari ya, seperti itu ya? Jarang sih Bang. Jarang juga? Selingan aja. Oke. Berarti terkait dengan perawatan ternakan entok di pakan, itu sama saja antara grade A dan grade B ya? Sama Bang. Sama. Tidak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Oke, tidak ada bedanya teman-teman. Oke Bang Enggar, terkait dengan perawatan anakan nih, bisa dikatakan ada jemukoan atau entok jantan yang bisa dikatakan mudah tetapi dengan panjang 103. Terus Bang Enggar seperti apa? Di luar dari genetik nih. Iya. Oke, seperti apa nih? Jadi kalau itu kan untuk indukannya itu cuma dipanjang 98 kalau nggak salah Bang. Indukan jantan. Jantan. Oke. Kalau betinanya 7 berapa itu saya kurang paham. 70-nya lebih. 78. Ada nggak? Nggak ada kayaknya Bang. Nggak ada 78. 75-an lah. 75. Oke. Itu kalau aslinya itu kan kalau bikin panjang itu dari pondasi awal sih Bang. Udah awal seperti apa? Kalau saya begitu mintian itu usia 2 hari atau 3 hari kan dia mulai makan. Oke. Itu sudah tak tambah extra fooding Bang. Extra fooding. Oke, Tak siap. tambah kalsium. Oke, kalsium pabrikan ya. Apa itu? Kalau saya biasanya pakai susu sih Bang. Oh, susu kalsium. Peninggi gitu ya. Iya, peninggi badan. Oke. Percaya nggak percaya itu nyata. Iya Bang. Kalau Dengan konsumsi susunya banyak atau tidak Bang Enggar? ini tuh dulu kan sepasang ya Bang ya. Sepasang itu sampai usia 3 bulan tuh cuma habis 1 box itu loh. Sampai usia 3 bulan ya, irit juga ya? Iya, Oke, sepasang. sepasang. Oke Bang Enggar, terkait dengan tantangan Bang Enggar nih. Banyak yang mengatakan, kalau grade A itu mahal. Oh, kalau grade A itu pakannya harus istimewa. Ternyata di kandang Bang Enggar ini tidak istimewa juga ya. Hanya Bang. bekatul dan nasi ya, dan juga ditambah dengan hijauan. Iya. Tantangan pemasaran seperti apa sih Bang Enggar terkait dengan grade A ini? Kalau Sejauh ini? Sejauh ini ya Bang ya. Ya, alhamdulillah masih laku sih Bang, masih berjalan. Oke. Tapi yang namanya ini kan khusus penghobi ya Bang ya. Oke. Paling ya harus sabar. Harus sabar seperti itu. Tetapi sejauh ini terkait dengan perawatan, terkait dengan pemasaran juga aman-aman aja. Aman Bang, aman. Dan Kemarin baru berapa hari ya? 3 harian ada yang ngambil juga sih. Ada yang ngambil juga di lokal Purworejo atau dari luar Purworejo nih? Lokal Purworejo Bang. Lokal Purworejo juga. Selama ini Bang Enggar berarti pemasarannya menggunakan apa ini? Kalau saya kan biasanya dari teman ke teman. Oke, ketular seperti itu ya. Ya online. Online seperti itu. Ya. Oke Bang Enggar, terkait dengan pengeraman nih, menggunakan apa? Saya lihat tidak ada yang mengeram, tetapi ada minti. Saya pokoknya pakai apa? Mesin ya? Mesin Bang. Oke. Dengan mesin ya? Oke. Oke. Bisa kita sepil mintinya Bang Enggar? Boleh Bang. Oke. Teman-teman kita akan cek terkait dengan indukannya dipanjang berapa paling panjang di sini Bang Enggar? Kalau indukan betina, Oh, betina. indukan betina 80 Bang. 80 ya? 80. Paling panjang. Ada berapa ekor itu? Itu kan masih ya sekarang masih 1 ekor Bang. 1 ekor. Kemarin 2, yang 1 laku. Oke. Kalau sudah laku indukan sudah nggak usah dibahas. Nah, kalau yang di depan kita saat ini ada mintian. Ini grade A juga Bang Enggar. Grade A Bang. Oke. Dengan komposisi pakan full pabrikan ya? Iya, masih full ini. Ini di usia berapa ya? Itu sekitar 2 minggu Bang. 2 minggu ya?
Bisa dipegang Bang Enggar, coba. Ini multi grade A usia 2 minggu teman-teman. Ini sudah ada ini atau belum ini? Kalau ini kemarin ada yang mau ini kan, tapi katanya belum ada waktu buat ke sini. Oke, berarti sudah ada PO-nya di sini. Iya. Oke, pre-order ya. Iya. Mantap nih, kalau sudah jalan pemasarannya dengan sendirinya terkait dengan hasil ternakan juga jalan sendiri ya. Iya. Oke. Oke, itu di usia 2 minggu. 2 minggu ya, sudah sebesar itu ya teman-teman ya. Ini full pabrikan sampai usia berapa nanti? Kalau saya biasanya tuh sampai usia 1 bulanan Bang. Sampai usia 1 bulan. Full pabrikan. Full pabrikan. Nanti Tidak ada toleransi itu ya? enggak. Harus Itu pabrikan. harus Bang. Oke. Dengan komposisi pirnya bisa disepil Bang Enggar. Ini oke, mana? Ini Oh, 511. 511 sama 594. Wah. 591. Ini proteinnya tinggi sekali teman-teman. Ini ayam jago ya. Iya. Oke, A591 sama 511. 511. Di mix gitu. Iya. Dengan komposisinya banyak yang mana tuh? Atau 50-50? 50-50 Bang. Oh, 50-50. Oke. Dengan pakan pabrikan seperti itu bisa dirasakan irit atau tidak sih Bang Enggar? Sebenarnya kalau untuk minti ya Bang, satu ekor minti itu sampai umur 1 bulan, itu paling habis cuma 1,2 kilo on Bang. 1,2 kilo per ekor ya? Per ekor. Boros-borosnya 1,5 kilo. Oke, sebenarnya tidak boros-boros amat ya? Iya. Cuman kita kadang tidak sanggup dengan pakan karena mintinya juga banyak. Iya. Dan itu juga hasil mintinya juga pertumbuhannya kurang. Tidak ada, bisa dikatakan penjualannya juga kurang bagus lah ya, karena kan grade B atau pedaging seperti itu. Atau entok sayur lah. Kalau ini kan grade A, bisa dikatakan nanti juga hasil penjualannya juga mantap seperti itu. Oke. Di dalam ada minti? Ada Bang, itu yang di dalam grade B. Oke, kita akan cek grade B-nya. Ini ada berapa ini? Yang ini grade A ini Bang, ini baru grade A ya? usia 3 hari. Ininya berapa? Ini Panjangnya? dari Indo 78 sama itu 98. Oke, mantap ya. Nih, kualitas tenaga entok dari Bang Enggar ya. Mantap-mantap sobat teman-teman. Oke. Ini kalau ada yang minat Bang Enggar terkait dengan mintinya ini, masih ready atau antrian ini? Masih ready Bang. Masih ready ya? Masih ready. Ini ready semua yang di sini? Yang sini ya. Oke, ready semua ya. Oke, nanti kita akan sematkan nomor jenengan ya. Ya. Biar komunikasi terkait dengan harga privasi dan bisa dicek di kolom deskripsi. Oke, kita akan cek di dalam rumahnya terkait dengan mesin tetas dan hasil tetasannya seperti apa. Oke. Nah, Kita ini herbaltiknya Bang. ini herbaltiknya. Ya. Ini herbaltiknya teman-teman. Ini khusus unggas ya. Iya. Ini campuran pakan dan minum atau hanya pakan saja? Kalau biasanya untuk pencegahan saya Pak, campur ke pakan Bang. Hanya pakan saja. Tapi kalau untuk mintian saya campur ke air minum. Air minumnya ya. Berapa takarannya itu? Ini kalau untuk yang dewasa, kalau untuk ini ya Bang ya, seminggu paling kan 2 kali. Ini biasanya saya kasih 4 tutup ini, 4 tutup luar ini. Sekali pakan? Wow. Harus gak tuh? Enggak sih Bang. Oke, siap. Udah siap. lama ini. Udah lama ya? Iya. Kalau untuk mintian saya kasih ke ke minumannya itu kan, itu paling tutup dalam. Oh, yang tutup dalam kecil itu? Yang kecil. Oke. Bisa disebut Bang Enggar, hasil ternakan seperti apa? Ya. Jadi tingkat tindakan pencegahan atau tindakan preventif memang sangat perlu ya. Iya. Untuk unggas. Nah ini yang grade B Bang. Oh, yang grade B. Iya. Yang paling besar di usia berapa itu? Ini sama Bang, yang paling besar ini kan di usia 2 mingguan. Soalnya bareng kemarin netesnya ini. Nah ini Bang Enggar, terkait dengan tampak luar grade A dan grade B di usia di bawah 1 bulan kan belum kelihatan ya. Iya. Itu berarti bisa dikatakan kejujuran peternak juga sangat perlu dibutuhkan di situ ya. Iya, harus ini. Harus ya. Iya. Oke, karena ini juga bisa dikatakan grade A kalau peternaknya tidak, bisa dikatakan jujur ya. Ini besar-besar ya grade B. Ini kan kalau untuk indukannya yang gede-gede itu Bang, ini sama pikiran dari kandang sini, jadi darahnya tronton. Oke. Cuman kalau untuk pejantannya, pejantan yang nggak ada brand. Oke. Makanya saya bilang ini grade B. Grade B ya. Mantap ya. Ini udah laku ini Bang. Laku semua? Semua. Tinggal ngambil ini. Tinggal ngambil. Berarti hanya terus yang ada di box luar itu? Iya. Oke. Siap. Oke Bang Enggar, mana mesin tasnya? Oke Bang, di dalam ya Bang.
Oke, nggak apa-apa. Kita akan masuk teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah mesin tetas dari Bang Enggar ya. Oke. Oke Bang Enggar, terkait dengan pemakaian mesin tetas, kadang kita sebagai peternak lupa ya untuk membantu proses operasi atau pemecahan telur nih. Iya. Di tempat Bang Enggar seperti apa? Kalau saya biasanya kan kalau apa yang udah mau menetas ini Bang, ya saya semprot pakai air dulu kan. Oke. Jadi biar cangkangnya itu agak rapuh gitu loh. Oke, sudah bentek gitu ya, sudah pecah sedikit, disemprot. Saya semprot. Oke. Terus kalau pakai mesin biasanya nih ya Bang ya, kalau udah mecah sedikit kan, jangan digeser. Oh, jangan digeser, jangan dibolak-balik. Iya. Biasanya masalah di dalam penetasan itu ketika dia sudah keluar paruh. Iya. Dan tidak kuat untuk bisa memecahkan cangkangnya. Di tempat Bang Enggar seperti apa? Apakah sama atau seperti apa? Sama Bang. Oh sama. Sama. Jadi biasanya kalau udah ini kan udah pecah sedikit itu kan, saya kelupas Bang. Oh dibantu ya? Saya bantu. Oke, itu aman? Aman. Aman ya? Selama nggak keluar darahnya gitu loh Bang. Kalau keluar darah? Berhenti. Oh, oke. Tapi jangan dipaksa ya? Jangan dipaksa ya. Nanti bisa mati ya? Iya. Oke. Ini otomatis Bang Enggar, Bang Enggar? Otomatis Bang. Balik sendiri ya? Iya. Tarik geser ya? Oke, mantap tuh. Sip. Oke, mantap. Gitu dulu ya. Jadi terkait dengan pemasaran Minty ya, kalau grade A juga sudah dikenal kandang kualitasnya atau kualitas kandangnya bagus-bagus, nanti pembeli juga akan dengan sendirinya datang seperti itu. Jadi kita kalau usaha itu jangan mikir yang macam-macam Bang Enggar ya. Iya. Yang penting yakin. Yang penting yakin Bang. Yang penting yakin. Terkait dengan nanti akan dijadikan apa ke depannya, yo silahkan terkait dengan apakah nanti akan dispek ke pedaging atau hanya kontes atau seperti apa. Tetapi dari beberapa kualitas ternakan Bang Enggar ini memang larinya ke kontes ya Bang Enggar ya. Iya. Karena melihat kualitasnya di usia 5 bulan itu sudah 103 cm. 103 Bang. Ya. Oke, padahal pacakannya itu tidak ada yang 1 meter ya? Enggak ada Bang. Oke. Perawatan berarti fondasi di dalam mencetak sebuah entok yang bisa pertumbuhannya maksimal, fondasi awalnya dari 0 sampai 1 bulan. Iya. Oke, siap. Itu pasti Bang. Soalnya gini ya Bang ya. Dulu untuk yang indukan itu kan itu beli Bang. Beli dari Mintian. Beli dari Minty? Ya, Mintian. Mintian itu pertama saya beli 3 ekor. Oke. Ternyata jadi betina semua. Oke. Terus di usia 2 minggu kan masih ada itu kan Bang. Udah di orang lain gitu loh. Saya beli lagi yang saudaranya itu 1 tetasan. Oke. Sampai sini saya ukur ternyata kalah panjang Bang sama yang betina itu jantannya. Oh, kalah panjang? Iya. Oke, siap. Genetik boleh bagus, tetapi perawatan lebih penting daripada genetik itu sendiri. Iya. Oke, sepakat ya Bang Enggar ya? Iya Bang. Oke. Oke Bang Enggar, terkait dengan pesan nih untuk para peternak entok yang pemula, sebenarnya dia pengen membeli grade A, tetapi dia takut dengan harga dan takut dengan pemasaran. Menurut Bang Enggar, apa yang harus dipersiapkan di dalam sebuah peternak entok? Apapun itu jenisnya, entah itu superan, rambon, grade A, grade B, atau bahkan kontes seperti di kandang Bang Enggar sendiri. Seperti apa Bang Enggar? Ya, pertama kan kita harus menentukan dulu ya Bang ya. Ini arahnya tuh mau kemana. Oke, jangan setengah-setengah berarti. Iya. Grade A sekalian, grade sekalian. Iya, seperti itu Bang. Kalau memang mau arahnya mau ke pedaging, ya pedagingnya aja. Oke. Kalau untuk kontes ya kontes sekalian. Iya, sekalian. Masalah harga mahal ya itu memang sudah konsekuensi ya. Iya. Oke, siap. Oke Bang Enggar, terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga kita tetap sebagai keluarga dan endoknya tetap sehat dan produksinya tetap lancar ya. Amin Bang. Ya. Oke, dan nanti Minty yang masih ada itu di box juga bisa laku terjual. Amin. Oke. Itu teman-teman yang dapat kami sampaikan di tempat Bang Enggar ya. Ini memang sangat bagus ya. Ini bisa menjadi motivasi kita bahwasanya peternak entok itu jangan takut bayangan nanti laku atau tidak. Kita dihadapkan dengan harga 500.000 per ekor pun takut ya. Nanti jualnya seperti apa? Di tempat Bang Enggar sudah jelas. Ini adalah entok yang dipanjang 100 lebih
itu pasti harganya juga fantastis, tetapi nyatanya juga habis terjual dan masih tersisa sedikit. Jadi semua usaha itu harus dipondasikan dengan yang namanya keyakinan. Apapun itu sebuah tantangan yang perlu kita pecahkan bersama. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi teman-teman semua untuk mencari materi dari indukan entok trah tronton yang ori ya, sehingga teman-teman tidak lagi tertipu di kemudian hari. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.